Saudara, mari kita buka di dalam Yoel 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat 10 dengan suara keras, demikian seterusnya. Yoel 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakan para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. Ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara ya, saya merasakan bahwa sebenarnya siap tidak siap kita sedang memasuki sesuatu yang namanya peperangan. Saudara, ada peperangan di alam roh, ada peperangan di dalam daging, ada peperangan saudara ya dengan orang-orang dengan masalah saudara yang sedang ada dan harus kita hadapi. Nah, saudara, yang menjadi masalah seberapa banyak saudara dan saya ini siap. Saudara, dikatakan jelas ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saudara, ada banyak orang tidak pernah siap, saudara. Saudara, mereka berpikir peperangan itu urusan hamba Tuhan. Atau urusan saudara ya pendoa-pendoa syafaat. Tapi bukan urusan kita, saudara. Ada beberapa orang berpikir, ya Yesus yang berperang buat saya diam aja. Atau malaikat-malaikat Tuhan yang akan berperang dan saya diam saja. Tetapi Alkitab tidak bicara soal itu, saudara. Saudara, Paulus berkata dengan jelas, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Saudara, dan Paulus berkata, kenakan semua senjata Allah supaya kamu bisa bertahan. Jadi Paulus berkata, kalau kamu tidak perang, kamu tidak kenakan seluruh senjata Allah, kamu tidak bisa bertahan. Jadi orang Kristen kamu akan habis, kamu akan dilindas, dilipas oleh iblis. Saudara, dan bukan cuma itu, Petrus juga berkata yang sama. Dikatakan, takutlah akan Tuhan, tunduklah kepadanya, dan usirlah iblis. Maka dia akan lari daripada. Dia berkata hal yang sama, perang. Perlu. Saudara, dan hari-hari ini banyak orang Kristen masih tidak siap. Saudara, ayat yang lain berkata, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya. Betul? Kalau ayatnya bilang mencari orang yang bisa ditelannya, berarti ada yang bisa, ada yang tidak. Betul? Saudara, nah masalahnya kita ini tergolong yang bisa atau yang tidak bisa. Saudara, saya coba mau membuat saudara punya gambaran yang jelas. Mungkin hari-hari ini iblis sedang berjalan di tengah-tengah kita, saudara. Dan iblis lihat si A. Dan dia berkata, wah yang ini susah. Ya lapisannya aja 3 lapis. Ada lapisan doa, lapisan pujian, lapisan firman. Iblis berkata, sorry deh, susah. Saudara, dia pergi lagi ke si B. Dan dia lihat, wah ini lapisannya mungkin cuma 1 lapis. Isinya cuma ucapan syukur. Tapi orangnya selalu semangat, waspada, berjaga-jaga. Dia susah-susah, tunggu, biarin deh. Dia lihat lagi ke si C. Dia berkata, wah yang ini lumayan, rada lemes. Rada lemes, bisa ditelan nih. Tapi kemudian dia lihat, wah susah juga nih. Kenapa? Karena orang ini punya persekutuan yang luar biasa. Saudara, teman-temannya pada doain dia. Ya dia juga seringkali menabur. Dan kalau menabur pasti menuai. Saudara ya. Kemudian dia punya klik yang dekat. Selalu saudara dimonitor. Wah gimana ini orang. Saudara, maka dia berkata susah. Tapi kemudian iblis ketemu dengan si X. Saudara ya. Dan si X itu duduk sendirian di pojok. Dia tidak pernah mau bergaul karena kepahitan sama siapa-siapa. Saudara, sudah tidak ada tembok sekeliling hidupnya.
Saudara, tidak ada ucapan syukur karena kecewa dengan Tuhan. Tidak ada pujian karena sudah tidak ada tenaga. Saudara, dia juga tidak ada iman. Saudara ya, karena dia sudah kecewa berkali-kali. Saudara, dan kemudian dia duduk di pojok. Saudara, dengan lesu dan letih. Bahkan sudah hampir tertidur. Karena dia sebenarnya sudah tidak ada lagi yang menyala dalam hidupnya. Dan iblis berkata, ini dia yang bisa saya telah. Betul? Saudara ngerti bahwa hari-hari ini peperangan kita tinggi. Saudara, saya berdoa supaya kita memperkuat setiap tembok di sekeliling hidup kita. Tembok pujian, tembok pengakuan, tembok firman, tembok doa, tembok apa saja yang Alkitab sebutkan. Saudara, Alkitab juga bicara tentang perlengkapan senjata Allah, betul? Ada yang namanya pedang roh, perisai iman, saudara, baju jirah keadilan, pakai itu semua. Saya tidak mau terangkan itu soalnya. Saudara, Alkitab juga berkata ada senjata-senjata yang luar biasa. Itu seperti senjata nuklir jarak jauh. Saudara ya. Salah satunya adalah darah Yesus dan pengakuan kita, kesaksian kita. Betul? Ada semua ayatnya. Nah, ini dipakai. Ini dipakai. Kita ini siap berperang atau tidak. Hari-hari ini ada begitu banyak. Saya merasakan tekanan demi tekanan. Orang-orang Kristen tidak sadar bahwa dia sudah ada di dalam satu titik, saudara, di mana sebenarnya mereka begitu lengah dan tidak berjaga-jaga. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya beri contoh kesaksian supaya kita tahu betapa seriusnya. Saudara, pada waktu itu suami saya tiba-tiba kena diare. Saudara, dan diarenya mendadak akut, sehari itu bisa 20-25 kali keluar. Saudara, dan dikasih obat apa saja tidak manjur. Sudah dikasih dari obat dokter Imodium sampai obat yang dokter virus, apapun tidak manjur, saudara. Saudara, dan pada waktu itu saudara sudah 2 hari terus seperti itu, saudara ya. Kemudian saudara kami berdoa. Saya bersyukur, saudara. Saya punya prajurit-prajurit kecil. Dikatakan di sini kan, saudara, ada yang namanya pahlawan, ada yang namanya prajurit, betul kan? Saudara, jadi ada orang-orang yang di atas, saudara. Orang-orang yang sudah siap, sudah biasa, saudara ya, berperang. Tapi kita juga dikatakan kerahkan semua prajurit. Ini waktunya saudara dengan keluarga saudara membina prajurit-prajurit, saudara. Saudara, dan saya bersyukur saya punya 2 anak, saudara, umur 12 dan umur 10 tahun, saudara, dia prajurit yang hebat. Saudara, dan saya ajak mereka berdoa, saudara. Dan prajurit itu butuh latihan, betul kan? Tidak ada orang lahir jadi prajurit kan? Jadi saudara jangan pernah berpikir itu otomatis terjadi karena dia anak saya. Tidak. Saudara, itu butuh latihan. Setiap kita butuh latihan, mulai dari prajurit sampai saudara jadi pahlawan. Kami berdoa dan tiba-tiba anak saya yang besar, saudara, yang 12 tahun mulai menangis. Dan dia berkata, "Ma, itu bukan penyakit. Saya lihat iblis loncat-loncat di atas perut papa. Itu bukan penyakit, itu kuasa kegelapan." Saudara, dan saya berkata, ayo kita berdoa. Saudara, dan adiknya mulai, saudara, dia tangking kuasa kegelapan. Mulai ambil minyak urapan, doain papahnya, saudara ya. Saya mendukung mereka, saudara, saya berbahasa roh, saudara. Kami rupanya menjadi pasangan prajurit-prajurit, saudara. Dan dalam waktu seketika, saudara, mungkin tidak lebih dari 2 jam, saudara, itu semuanya mulai mereda dan beres semuanya. Saudara, kita seringkali tidak pernah tahu. Kita pikir itu penyakit biasa. Tetapi seringkali ada iblis di belakang. Saudara, peperangan apa lagi? Saudara, hari-hari ini saya berkata, saudara sadar bahwa negara kita ini sedang diacak-acak oleh iblis. Saudara, lihat bencana alam, lihat keadaan yang mengerikan, saudara, tiap hari. Lihat politik yang satu sama lain, semua sedang saling menjatuhkan. Saudara, kalau saudara lebih tahu lagi, ada puluhan, saudara, undang-undang yang sedang berusaha digolkan. Salah satunya kalau saudara ya bicara dengan orang yang non-Kristen dan orang ini melaporkan, maka saudara boleh dipenjara 10 hari atau denda 2 juta. Saudara, dan hukum itu sudah berlaku di Malaysia. Saudara, kalau ini sampai gol, apa jadinya? Apa jadinya? Saudara, kita ini harus siap perang. Saudara, undang-undang lain yang mau dikeluarkan bahwa tidak boleh melakukan ibadah kecuali di rumah ibadah. Dan kalau sampai itu gol, maka persekutuan ini ditutup. Betul kan? Saudara, apa kita berdoa untuk itu? Apa kita sungguh-sungguh berperangan supaya itu tidak terjadi? Atau kita diam saja? Tapi itu sebenarnya semuanya sedang berusaha untuk menyetop penginjilan. Saudara, ada begitu banyak hal yang mengerikan. Saudara, jangan berpikir itu tidak pernah ada. Saudara berkata tidak mungkin. Itu semua hukum-hukum yang berlaku di negara-negara lain. Saudara, dan hanya dengan doa kita bisa menghentikan ini.
Saudara, peperangan di depan kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak sadar. Saudara, kita masih terlalu santai. Saudara, ada peperangan apa lagi? Peperangan melawan yang namanya hawa nafsu. Saudara, Alkitab berkata pada akhir zaman absintus atau kepahitan itu akan merajalela. Saudara, kalau orang sudah mulai kena kepahitan, kecewa, dia akan menjadi apatis, tidak percaya sama Tuhan. Saudara, dia akan menjadi orang yang begitu susah mendengar. Saudara, itu akan mulai merusak hatinya. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Mari kita belajar siap. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak siap pada hari-hari akhir ini. Dan peperangan tidak akan mereda. Peperangan akan semakin memanas dan memanas. Masalahnya cuma saudara siap atau tidak siap. Saudara, orang-orang Kristen yang siap akan menjarah. Dia akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Dia akan mendapat kekuatan dan keluar sebagai pemenang. Tapi orang-orang Kristen yang tidak siap, dia akan terlibat habis, diinjak-injak oleh iblis. Saudara dan saudara, jangan pernah berpikir bahwa itu peperangan hanya untuk orang-orang hamba Tuhan. Tapi iblis akan menghantam semua anak-anak Tuhan. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang keluarga, dalam bidang kesehatan. Hati-hati, peperangan sudah terdengar. Peperangan sudah terdengar. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Ayat 10 dikatakan, tempalah mata pajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, yang pertama, saudara, dari ayat ini saya tahu, saudara semua sudah tahu kekuatan ucapanmu. Seringkali kita berkata, saya tidak bisa. Ya, saya lemah. Saya mah, ya nggak bisa lah, jangan suruh saya. Dan Tuhan berkata, stop dengan alasan. Ya, stop dengan perkataan kamu ini lemah. Kamu ini pahlawan. Amin. Sudah dikatakan mereka yang tidak berdaya. Saudara yang tidak berdaya. Saudara artinya sudah berkata, saya tidak berdaya bu. Kalau suruh mimpin pujian. Saya tidak berdaya menghadapi persaingan ekonomi. Saya tidak berdaya menghadapi ini sekarang Cina. Barang-barang masuk semua. Saya tidak berdaya pun menghadapi segala macam pencobaan hari-hari ini. Menghadapi mungkin suami yang nyeleweng. Tuhan berkata, nak, stop dengan perkataan kau tidak bisa. Mulai bangkit dan mulai berkata sama dirimu sendiri. Aku ini pahlawan. Karena Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakan, dia akan memakan Tuhan. Saudara, tapi sebenarnya tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau berkata, stop dengan segala yang namanya Allah. Karena kekuatan Tuhan yang memberi. Tapi bagian saudara adalah berjalan dan mulai bertindak. Amin. Terlalu banyak kita tidak berjalan. Kita seringkali tidak bersaksi, alasannya banyak. Saya tidak tahu firman. Siapa saya? Padahal Alkitab bilang pergi dan kabarkan kepada semua orang. Betul? Saya masih ingat saudara, pada waktu itu saya di Belanda. Dan kami mengadakan malam penginjilan. Di mana semua orang hari itu harus nginjil. Gak pedulilah saudara milih sama siapa. Saudara bisa milih tukang becak, saudara bisa milih tukang bus, saudara bisa milih teman. Pokoknya hari itu saudara harus menginjil 3 orang. Minimal. Ya, dengan orang yang saudara tidak kenal, dengan orang yang saudara tidak pernah saudara ya temui, saudara harus menginjil 3 orang. Kami berkata pokoknya bisa, pasti orang baru, orang lama bisa. Saudara, dan ada banyak saudara yang sudah menyiapkan traktat, cara berkata-kata, ada yang nyiapin bunga, saudara jadi di jalan, orang dikasih bunga, terus kalau orang tanya buat apa, dia mulai nginjil. Ada banyaklah cara. Tapi saya ingat ada satu teman, dia ini baru bertobat seminggu. Dan pada waktu itu saudara dia itu baru bertobat cuma hafal 1 ayat. Ayatnya itu berkata saudara ya, bahwa orang itu 1 kali mati dan kemudian 1 kali dihakimi. Cuma ayatnya. Ada ayat yang bunyi begitu kan. Saudara, dan orang ini juga tidak bisa ngomong. Ini orang yang kaku, orang yang pemalu, orang yang gagap sedikit. Saudara, dan kami sebenarnya akan sangat maklum kalau orang ini tidak ikut malam penginjilan. Bayangkan baru 1 minggu bertobat, orangnya pemalu, gagap, dan tidak bisa bicara. Maksudnya tidak luwes gitu ya, tidak, memang kaku banget. Saudara, tapi dia seorang Kristen yang luar biasa.
anak Tuhan yang taat, dia berkata, saya tidak mau dapat pengecualian. Saya tahu itu firman Tuhan, saya mau itu. Saudara, dan kemudian dia pergi turun ke jalan. Saudara, di sana peraturannya pokoknya kami menginjil boleh saja. Tapi kalau ada yang terima Tuhan Yesus akan dibawa kayak ke satu ruangan, satu rumah, di mana dikasih kopi dan kemudian di follow up lebih lanjut. Saudara, dan kemudian saudara, kami kaget sekali. Orang ini membawa masuk saudara. Satu orang yang kami tahu. Ini orang ateis. Paling pintar ngomong. Saudara. Dia menguasai kurang lebih 5 agama. Islam tahu, Kristen tahu, Buddha tahu, saudara ya. Pokoknya humanisme tahu, saudara. Segala macam tahu lah. Saudara, kami kaget. Tiba-tiba dia bawa nih orang, saudara, masuk. Dikasih kepada orang-orang yang senior yang mau memfollow up, saudara. Kami berpikir nih orang ngerti nggak sih bahwa dibawa masuk ini adalah orang yang mau terima Yesus. Saudara, kami tahu nih orang susahnya kayak apa, ngeyelnya. Saudara tahu ngeyel? Saudara, ngeyel itu gimana ya? Kalau diajak ngomong tuh terus bantah gitu, saudara. Kami ini tahu. Jadi kami berpikir nih orang ngerti nggak sih bahwa yang dibawa masuk ini orang terima Yesus. Saudara, tapi pada waktu kami suruh duduk, ditanya, Bapak mau terima Tuhan Yesus? Dia bilang, iya. Kami semuanya yang di dalam ini jadi bingung. Dia bilang yang dikatakan orang ini apa, Pak? Sampai Bapak ini mau terima Tuhan Yesus. Sudah lebih dari 3 tahun kami kenal Bapak ini. Tidak ada yang bisa nobatin dia, saudara. Debat sama dia kalah semua. Saudara ya. Kemudian Bapak ini bilang, saya ini ngomong apa saja. Dia cuma jawab, orang itu ya Pak. 1 kali mati, 1 kali dihakimi. Saya ngomong apa aja, dia jawab lagi. Orang itu ya Pak, 1 kali mati, 1 kali dihakimi. Dia bilang mungkin dia ulang ayat itu, dia bilang begitu ya, lebih dari 10 kali. Saya sudah coba jawab dengan apapun, dia jawab dengan orang itu 1 kali mati dan 1 kali dihakimi. Dan dia bilang entah kenapa ya, tiba-tiba saya rasa saya toh butuh Tuhan untuk menghadapi penghakiman di depan saya. Saya merasa bahwa Roh Kuduslah yang membuat orang bertobat. Amin. Tapi bagian kita untuk mau dipakai oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, seringkali kita terlalu banyak alasan sehingga Roh Kudus tidak bisa pakai kita. Saudara, Roh Kudus yang merubah orang. Tapi bagian kita juga untuk ada di situ dipakai. Betul? Roh Kudus yang akan melayani jiwa-jiwa. Saudara, tapi Roh Kudus butuh saya untuk berdiri di depan buat ngomong. Tapi kalau saya ngomong tanpa urapan Roh Kudus, maka firman itu tidak merubah saudara. Betul tak? Jadi sebenarnya inti kita ini mau berkata, ya itu Tuhan. Stop dengan alasan. Mulai berkata ya untuk apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Saudara, tetapi ayatnya dikatakan sekarang, ya, tempah mata pajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi sumpah. Saudara, ini bicara tentang apa yang ada padamu. Gunakan itu. Gunakan. Saudara nanti lihat terusannya. Dikatakan saudara ayat 13. Connect sama ayat 13. Ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuayan. Mari kiriklah. Saudara, Tuhan mau berkata begitu. Tuayan ini banyak di luar. Apa yang ada padamu cukup. Maka itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, bukankah anak kecil itu cuma punya 5 roti dan 2 ikan? Dia tidak punya buat 5.000 orang. Saudara. Tidak punya. Dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu membuat saudara, orang-orang itu semua makan. Saudara tahu bahwa ada bujang kecil yang tinggal di rumah Naaman. Dia budak. Dia tidak punya banyak. Tapi dia cuma ngomong begini. Tuanku, kalau Tuanku ketemu Nabi di Israel, Tuanku akan disembuhkan. Dia cuma punya kesaksian kecil. Dia tidak punya kuasa mujizat. Dia tidak punya saudara yang namanya mendengar suara Tuhan. Dia tidak punya otoritas saudara untuk menyuruh Naaman pergi ke Israel. Dia juga tidak punya saudara yang namanya bukti bahwa di Israel benar-benar ada Nabi. Karena dia cuma punya kesaksian kecil. Dan kesaksian itu merubah hidup Naaman. Saudara, Tuhan mau bilang apa yang ada padamu. Saudara bisa masak. Biar lewat saudara masak. Memberkati banyak orang. Orang itu dibawa ke Tuhan. Saya ketemu sampai hari ini ibu. Dan di tempat kami ada banyak rumah singgah. Dan saya bersyukur dengan ibu-ibu. Yang masak dengan segenap hati.
Anak-anak datang itu sebenarnya pertama bukan buat dengar firman Tuhan, buat dapat makan. Apalagi kalau makanannya enak. Mereka suka banget tambah-tambah. Tapi hanya yang akhirnya membawa mereka kenal kepada. Saudara, saya kenal seorang guru. Saudara, dia cuma guru. Karena tetapi itu yang membuat orang-orang yang Buddha kenal. Saudara tahu kenapa? Karena guru ini selalu ngambil spesialis anak-anak nakal. Pokoknya kalau anak yang nakal, tidak mau belajar, saudara ya, kasih ke dia. Dengan kasihnya, dengan doanya, dengan kelembutannya, anak itu nempel, berubah. Orang tuanya nanya, apa? Tuhan. Dan dia bawa orang-orang tua kenal Tuhan. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tidak usah cari yang tidak ada. Apa yang ada padamu? Biarkan yang ada padamu menjadi senjata yang luar biasa untuk menggenapkan rencana Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan. Ini waktu. Di luar ada butuh begitu banyak orang-orang yang mau bergerak untuk mulai selamatkan mereka, bawa mereka masuk, lakukan sesuatu, jangan diam saja. Saudara mungkin mengantar anak ke sekolah, saudara mungkin di kantor, saudara mungkin ke mall, ke pasar, lakukan. Dan apa yang ada padamu itu akan mengubah banyak orang, bukan karena kuat saja, tapi karena Roh Kudus. Amin. Saudara, kita lihat yang selanjutnya, ayat 12. Baiklah, bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Saudara, lembah Yosafat itu adalah lembah yang spesial. Kalau saudara baca ayat yang ke-12, itu connect saudara dengan ayat yang ke-14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat dari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, lembah Yosafat ini terkenal dengan lembah penghakiman. Artinya, saudara, di saat itulah, di lembah itulah Tuhan menentukan nasib. Apakah engkau naik atau turun? Engkau mati atau hidup? Engkau menjadi orang yang besar atau engkau menjadi orang yang kecil? Saudara, ini lembah Yosafat. Saudara tanya, kok bisa? Ya, ini juga disebut lembah penentuan. Karena ada banyak kisah terjadi di lembah Yosafat. Salah satunya sekali waktu orang Israel, saudara, di lembah Yosafat. Dia udah dikepung dengan 3 raja. Saudara, dan mereka tahu mereka tidak punya kekuatan. Mereka benar-benar habis. Tapi saat itu tiba-tiba datang firman Tuhan dan berkata, memuji Tuhan, dan percaya engkau akan lihat mujizat. Saudara, dan itu perbuatan yang gila. Coba bayangin kamu dikepung dengan 3 raja, mau perang malah nyanyi. Apa namanya, ndak gila, saudara ya? Harusnya kan diem-diem, saudara. Saudara, atau saudara ya susun, saudara, yang namanya lapisan demi lapisan. Saudara, yang dibuat adalah menaruh pemimpin pujian di depan, pasukan trompet di depan. Nah, waktu mereka melakukan itu, kita berkata Tuhan membuat huru hara. 3 raja ini bunuh-bunuhan, sebagian pulang, dan mereka tinggal menjara. Saudara, lembah Yosafat ini membalikkan kutub jadi bakat. Saudara, lembah Yosafat ini merubah yang namanya kematian yang sudah di depan mata menjadi kemenangan yang hilang gemilang. Saudara, lembah Yosafat ini membuat orang-orang yang sebenarnya sudah tidak bisa tertolong menjadi orang-orang yang punya harta banyak, pulang sebagai pemenang. Saudara, tapi ini lembah menentukan sekali. Saudara, ini lembah penghakiman, penentuan. Nah, banyak orang tidak sadar, saudara, bahwa hidupnya di lembah Yosafat. Saudara-saudara berkata, bagaimana mungkin saya ke Israel, Bu, ke lembah Yosafat? Enggak. Tapi saudara tidak pernah tahu kapan kita sebenarnya ada di lembah Yosafat, di titik penentuan. Ada hari-hari di mana kita tidak di titik penentuan. Saudara boleh gagal, saudara boleh jatuh, saudara lagi belajar. Ya, kalau saudara lagi belajar, sekolah, ulangan harian, itu tidak penentuan. Betul tak? Saudara ya? Itu tidak penentuan. Saudara hari ini dapat 5, besok dapat 7, besok lagi dapat 3, besok lagi dapat 9 di rata-rata. Betul kan? Itu
Tapi ada saat di mana saudara tes masuk universitas. Atau saudara tes masuk kerja. Gak ada yang namanya ulangan 3 kali masuk tes kerja. Betul kan? Cuma satu. Dan itu menentukan saudara diterima atau... Saya kasih contoh yang selanjutnya. Ada seorang pencuri, 2 orang pencuri. Nyuri terus. Mungkin bertobat sehari nyuri lagi. Mungkin bertobat saudara ya berkata aku gak mau nyuri, kepepet nyuri lagi. Saudara ini 2 pokoknya pencuri kambuhan. Terus nyuri. Sampai suatu ketika saudara dia ditangkap dan diputuskan udah gak bisa bertobat, disalib. 2 orang ini disalib di kiri kanan Yesus. Sepanjang umurnya nyuri. Berkali-kali nyuri. Dan dua-duanya di sebelah Yesus. Tapi pada waktu dia nyuri itu dia tidak di lembah penentuan. Tapi dia di atas salib itu. Dia ada di lembah Yosafat. Hari itu 2 orang ini ada di lembah penentuan. Yang satu berkata, Tuhan, kalau engkau sampai ke Firdaus, ingat aku. Dia tidak ada kata, aku bertobat. Oh sorry Tuhan, sorry. Tidak ada loh. Dia tidak ada bikin persembahan, tidak ada. Dia tidak sempat bikin KKR, betul loh? Dia tidak sempat dibaptis, betul loh? Tapi cuma satu kalimat yang berkata, Tuhan kalau engkau sampai ke sana, ingat aku. Saudara, dan Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Yang satu berkata, kalau lu hebat turun. Kalau kamu disebut anak Allah, tak mungkin. Ada disalib juga. Paling-paling lu penjahat juga. Dan dia masuk neraka. Bayangkan lagi Rahab. Berapa cerita Rahab kan? Orang Israel. Sudah dengar semuanya begini. Ada satu bangsa bergerak. Dan mereka melimbat semuanya. Mereka bakal menghancurkan semuanya. Orang Yeriko sudah gemetar. Saudara dan mereka berkata hati-hati. Jangan-jangan ada mata-mata. Saudara dan ada 2 komunitas. Ketahuan. Betul kan ceritanya? Kalau enggak dikejar-kejar kan? Dia dari satu rumah. Dan rumah yang satu berkata, cepat laporin. Yang satu berkata, tangkap. Tiba-tiba ada seorang perempuan. Dia berkata, saya sudah. Dan dia satu-satunya yang selamat. Betul? Bukan cuma selamat. Dia menjadi orang yang termasuk nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara baca di silsilah Tuhan Yesus. Wow. Titik penentuan. Cuma melakukan itu. Tiba-tiba nasibnya jadi pelajaran. Saudara baca di silsilah Tuhan Yesus. Wow. Titik penentuan. Cuma melakukan itu. Tiba-tiba nasibnya jadi pelajaran. Hanya melakukan itu. Dari orang yang paling dihina menjadi orang yang paling beruntung. Betul kan? Pelajar dihina kan? Saudara hanya melakukan itu. Dia menjadi orang yang masuk dalam kehidupan. Dihargai Tuhan. Sampai kemasukan menjadi silsilah Tuhan. Nah hari ini saya berkata. Kita tidak pernah tahu. Kapan kita di lembah penentuan. Kita tidak pernah tahu. Kapan kita di lembah Yosafat. Tapi saya berdoa supaya hari-hari ini. Saudara ini begitu bergantung sama Tuhan. Langkah demi langkah tanya Tuhan. Supaya saudara pada waktu saudara ada di lembah penentuan. Engkau bereaksi tepat. Dan engkau naik. Dan tidak. Engkau hidup. Dan tidak. Engkau mengubah kotor. Menjadi batang. Saudara katakan jelas. Banyak orang di lembah. Saudara mulai dari mungkin November yang lalu. Tuhan terus ngomong sama saya. Saudara firman yang datang sama saya mulai dari November tahun lalu. Tuhan berkata ditimbang. Saudara Tuhan bilang cek ukur. Saya berkata Tuhan maksudnya apa?
Tuhan bilang mene tekel upasi. Ditimbang dan didapati terlalu ringan. Tuhan bilang ada banyak orang. Hari-hari ini aku akan timbang. Dan siapa yang didapati terlalu ringan? Dipotong, buang, ditolak. Saya berkata Tuhan itu kan perjanjian lama. Tuhan bilang kamu lihat kan di perjanjian baru. Simon, iblis minta untuk menampi engkau. Ada kan ayatnya? Kalau nampi itu kan dilempar ke atas, dilempar ke bawah, dilempar ke atas, dilempar ke bawah. Kalau yang berat jatuh, yang ringan keluar. Betul kan? Sama enggak sama ditimbang? Kalau Simon enggak cukup berat. Yudas enggak punya berat. Simon punya berat. Saudara perkara dihitung. Saudara jangan berpikir itu perjanjian lama, Tuhan galak. Kita berkata siapa yang tidak berbuah dipotong. Ya. Tuhan berkata, aku kasih talenta loh. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 jadi 2 dong. 1 tetap 1 Tuhan bilang masuk ke tempat siksaan. Betul? Dihitung dong. Keselamatan itu gratis. Tapi mempertahankan keselamatan itu loh enggak gratis. Kalau saudara nasibnya kayak pencuri itu, begitu selamat mati, gratis. Masalahnya saudara habis selamat masih hidup. Dan begitu kita masih hidup, mempertahankan. Dan hari-hari ini saya merasakan banget. Tuhan bilang aku banyak timbang. Mulai dari hamba Tuhan sampai yang lain. Tuhan bilang hamba Tuhan yang tidak benar. Saudara, karena itu Alkitab berkata, maka matahari, bulan menjadi gelap, bintang-bintang kehilangan. Tuhan berkata itu pemimpin-pemimpin yang pertama kali tak tundang. Siapa yang tidak benar, buang. Biar gelap, biar kehilangan cahaya. Saya sendiri tuh ngeri hari-hari ini. Jadi saya berkata, Tuhan, jangan sampai aku salah. Jangan sampai saya tahu bahwa saya dan banyak pemimpin dan banyak orang Kristen di lembah Tuhan. Salah satu contoh lagi, saudara. Kemarin saya baru dari Semarang. Di Semarang saya diajak untuk menengok, saudara ya, orang yang sakit. Saudara, pada waktu itu ini seorang kepaikan. Terus kemudian suaminya dibawa orang lain. Saudara, dan saya nengok di rumah sakit, tapi masih oke lah, saudara. Ya masih oke, saudara, masih tidak masalah. Dan dokter juga berkata, ya masih ada waktu. Cuma tidak tahu kenapa pada waktu saya di situ, Tuhan bilang, kamu share tentang surga. Saya ngomong tentang surga. Dan saya berkata, sudah jangan takut. Jangan takut. Berdamai dengan Tuhan. Sudah, jangan takut. Surga itu enak. Saudara, dan tadi saya sampai Jakarta. Dari SMS. Orang ini sudah meninggal dunia. Saya berkata, Tuhan, kalau saya kemarin tidak datang, orang ini mati dalam kepahitan. Atau setidak-tidaknya orang ini mati, saya tidak tahu. Bahwa saya sudah tidak melakukan tugas saya. Nyawanya bisa dituntut dalam hidup saya. Karena itu saya berdoa. Saudara, setiap kita mungkin ada di lembah Tuhan. Saya berdoa belajar bereaksi benar. Bereaksi benar. Maka saudara akan lihat, kita akan naik dan tidak turun. Ini hari-hari yang sangat menentukan. Banyak orang di lembah Tuhan. Saudara, yang ketiga, dari yang pertama tadi soal perang. Saudara, yang kedua soal di lembah penentuan. Saudara, yang ketiga saya akan tutup, saudara, dengan ayat yang ke-16. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia mendengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mengaum dari Sion. Saudara, dan Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Kalau Tuhan memperdengarkan suaranya ngaum. Ini bukan berarti saudara kita bisa bilang, oh nggak apa-apa Tuhan ngomong, saya juga sibuk dengan kerjaan saya. Nah, dia ngomong untuk kita dengarkan. Betul? Dia ngaum, saudara, untuk menjadi satu peringatan buat kita. Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di roh saya merasa dia ngaum. Kayak dia berkata, perhatikan, waspada, berjaga-jaga. Saudara, dan saya berdoa supaya saudara berjaga-jaga dan waspada. Di
Di satu sisi dia mendengarkan suaranya. Saudara, mari dengarkan. Saudara, Ibrani dan ayat-ayat lain berkata, pada waktu dia berkata-kata, dengarkan. Supaya jangan datang kebinasaan. Ayat yang lain berkata, jangan keraskan hatimu waktu dia bicara kepada. Supaya jangan engkau dibinasakan. Saudara, dengarkan Tuhan. Biarkan Allah hari-hari ini membongkar hidup kita. Ya. Kadang-kadang ada begitu banyak dosa yang kita tidak sadari. Saya takut sekali hari-hari ini. Saya berkata yang pertama itu kebenaran di sini. Banyak orang merasa dirinya sudah cukup benar. Dan ini bisa mengerikan. Saudara. Ahli Taurat itu semua merasa dirinya benar. Dan Alkitab berkata mereka tidak masuk kerajaan surga. Jelas ayatnya. Ada orang Kristen marah terus bertahun-tahun ngomongnya gini. Tuhan ngerti lah Bu, namanya juga masih manusia. Saudara, kata orang Kristen sakit hati terus, saudara ya. Dan dia berkata, namanya juga ya hidup rumah tangga. Kalau tidak ada sakitnya itu aneh. Katanya begitu saudara. Saudara, ada orang saudara, majelis-majelis di gereja. Kalau dengar Tuhan berfirman pernubuat, dia bilang begini, iya, tapi itu kan nanti masih lama Tuhan datang, ya. Masih lama yang diomong itu lama, nanti kenyataannya dari alam rohani ya. Jadi alam daging ini ya, bisa 50 tahun. Dia tidak sadar hatinya ini sudah tidak percaya. Dan mereka ini sudah ahli-ahli itu orang-orang Saduki. Saudara, tapi saya itu kadang-kadang wow gitu saudara. Sama namanya anak-anak kecil. Namanya pemungut cukai lah, pelacur. Mereka itu kalau diajar firman ya, langsung cek gitu loh saudara. Bertobat saudara. Ada seorang anak saudara, nangis datang ke tempat saya. Umur masih 14 tahun. Dan dia berkata, Bu saya mau bertobat. Kenapa? Kemarin Bu, dia bilang, di sekolah diajarin tentang perzinahan. Terus saya mau bertobat. Kenapa? Saya bilang, kamu sudah berzina? Iya, saya sudah ciuman mulut sama pacar saya, katanya. Sudah nangis, dia bilang, Tuhan ampuni saya ya Bu ya. Tolong ya Bu ya, mintain ampun. Saya bilang, seandainya orang gereja itu ya, bisa seperti mereka. Ya. Kita kan berkata, ciuman mulut pacaran normal. Ya. Saudara, sudah tidak bisa bertobat, saudara. Ya. Ada seorang anak lagi, saudara. Nangis. Dan saya berkata, ada apa? Ya. Dia bilang, Bu, saya ini marah sama ayah saya. Ya. Dan tadi dibilang siapa yang tidak mengampuni ayah saya, dia tidak masuk kerajaan surga. Saya marah karena dia pukul saya. Dia pukul ibu saya. Tolong tuakan. Saya berpikir, ini anak tanggap gitu lah saudara. Tapi saya lihat orang-orang di gereja mau dia ngomongin tentang pengampunannya. Marah sama suami jalan terus. Marah sama pendeta jalan terus, ya. Marah sama pembantu juga jalan terus. Ya. Semua udah enggak kerasa. Udah enggak kerasa. Saya berkata, Tuhan, tolong buat kami ini sensitif. Buat kami ini sensitif, saudara. Ya. Jangan sampai, saudara, kita ini berubah menjadi ahli-ahli Taurat orang-orang Saduki. Yang sudah menjadi begitu punya kebenaran diri sendiri. Kita berpikir kita sudah puasa. Kita sudah pelayanan, kita sudah bayar perpuluhan, selesai. Tuhan tidak butuh puasa kita loh. Tuhan tidak butuh perpuluhan kita loh. Itu semua cuma sarana mendidik, sarana pelayanan. Bukan saudara, Tuhan membutuhkannya. Saya berdoa supaya saudara ngerti. Ada beberapa orang Kristen begitu sombong. Kebenaran diri sendiri berbeda dengan kesombongan. Saudara, tapi juga tidak ngerti. Saudara, ciri orang yang sombong adalah tidak bisa mendengar. Saudara, kalau dia apapun diomongin ya, dia kekeh dan berkata, saya yang benar, orang lain. Dengar firman Tuhan udah tidak ada yang bisa masuk ke hati. Lewat, set, lewat, tidak ada yang Saudara udah tidak bisa rasakan hadirat Allah. Saudara, kita perlu mesti sesuatu. Dan yang paling mengerikan, yang kena penyakit-penyakit begitu kronis sebenarnya, selalu orang Kristen lama, pemimpin-pemimpin. Selalu saya ngerti banget, karena saya ada di situ. Saya ngomong bukan karena saya berkata saya kebal, enggak.
Tiap hari, saudara, tiap hari. Ini contoh aja, saudara ya. Sampai saya berkata, Tuhan, ini hati ini kok bisa ya kayak begini, saya bilang. Saya ini punya pelayanan anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, saudara ya. Kami ini sedang membangun, saudara, SMP dan SMA. Saudara, dan kami butuh dana banyak, saudara ya, untuk membuat bangunan itu selesai. Saudara, dan kemudian, saudara ya, saya tahu berapa banyak anak yang tidak makan di tempat kami. Karena kenaikan BBM. Ada berapa anak yang dulunya bisa naik angkot, sekarang jalan kaki. Loh, seharusnya kita ini kan punya hati yang murah hati, betul nggak? Seharusnya kita punya hati ya, yang mengasihi mereka dan mendahulukan mereka, betul kan? Alkitab kan berkata, saudara ya, bahwa apapun yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, kamu lakukan untuk aku, betul kan? Saya ini ngerti loh, Alkitab berkata, siapa yang menyintai dunia dengan segala keinginannya, maka cintakan Tuhan itu mulai berkurang dalam hidupnya, betul kan? Ada ayat. Tapi kalau kita masih waras, itu masih lumayan. Saudara ya. Karena ada banyak orang sudah tidak waras, saudara. Artinya mereka begitu digiring, saudara, yang namanya kesombongan. Cintakan dunia. Saudara digiring dengan semua kemewahan. Saudara digiring dengan semua kenyamanan. Saudara digiring dengan semua, saudara, yang iblis tawarkan. Saudara ya. Sakit hati, kemarahan, apa saja. Dan kita pikir itu sebuah kebenaran. Kita pikir wajar-wajar saja. Kita pikir normal. Kalau kita yang begini, saya berkata tidak normal. Karena kita ini ciptaan Tuhan, milik Tuhan, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali ke seperti yang Tuhan mau. Kita tidak harus kembali kepada yang iblis mau. Kita harus kembali kepada yang Tuhan mau. Dan ini masalah mendidik hati untuk tetap memilih Tuhan setiap hari. Saya tahu itu tidak gampang. Saya tahu itu tidak gampang. Sampai hari ini tiap detik, tiap hari, saya sedang mendidik hati saya untuk setuju dengan Tuhan, untuk memilih kehendak Tuhan. Saudara, untuk membalikkan, menyondongkan hati saya selalu kepada Tuhan. Karena itu Daud berkata, Tuhan, condongkan hatiku kepadamu. Condongkan hatiku kepadamu. Ya. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa bahayanya. Dan saya berdoa supaya saudara tahu hari-hari ini. Dan berkata, Tuhan, aku mau dengarkan Engkau. Mau dengarkan Engkau. Dan kalau kita ini mau mendengarkan Tuhan. Kalau kita itu mau membiarkan Dia mengaum dan kita berjaga-jaga. Kita sungguh-sungguh bereaksi. Maka ayatnya berkata, saudara, perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel. Amin. Saudara, dikatakan perlindungan bagi umat. Saudara, umat itu artinya, saudara, orang yang mau dikembalakan. Saudara, mau dikembalakan. Dan saya berdoa supaya kita ini mau dikembalakan. Ya. Saudara, itu pilihan di tangan kita loh. Ya. Saudara, kalau saudara lihat domba-domba itu ya, ada waktunya di mana gembala itu jalan di belakang. Domba-domba jalan, dan kalau ada yang lari ke sana ke sini, itu maka mulai ditangkap, ya, dibaut lagi, ditangkap, dibaut lagi. Saudara, itu biasanya pelatihan itu sampai umur 2 tahun. Saudara, domba-domba itu bahkan kalau selama sampai umur 2 tahun ya, saudara, kalau dia itu terlalu bandel nih domba, maka kakinya dipatahkan sengaja sama gembalanya. Habis dipatahkan, digendong, saudara. Saudara, dan kemudian, saudara, saat itu dombanya ini diharapkan akan mengenal suara gembalanya. Akan mengerti bahwa setiap akibat ketidaktaatan itu selalu sesuatu yang menyakitkan. Dan ada domba-domba yang perlu 3 kali dipatahkan. Atau mungkin 4 kali, kakinya semua satu-satu, saudara ya. Kiri, depan, belakang, saudara. Tapi gembala cuma bisa melakukan sampai umur 2 tahun. Sesudah itu kalau dipatahkan, tidak bisa pulih. Tidak bisa pulih dengan benar. Itu hanya bisa, saudara, pada waktu, saudara. Masih, domba itu masih muda. Saudara. Nah, kalau sudah lewat 2 tahun. Semua domba-domba itu sudah mulai umur 2 tahun ke atas. Maka gembala itu akan berjalan di depan. Dia tidak berjalan di belakang lagi. Dia berjalan di depan. Dan dia mau berkata, sekarang adalah kehendak bebas. Engkau mengikuti aku
memilih untuk percaya dan mendengarkan suara Gembala, atau engkau pilih jalanmu sendiri. Dan ada banyak domba yang memilih jalannya sendiri, masuk jurang, diterkam, dan sebagainya. Saya tidak tahu umur berapa saudara di hadapan Tuhan. Apakah saudara masih domba kecil yang setiap kali saudara keluar dari jalur, maka tongkatnya itu akan menangkap saudara, mematahkan kakinya, dan memangkunya, menggendongnya. Ataukah Tuhan berkata, nak, engkau sudah lebih dari 2 tahun. Aku akan berjalan di depan. Dan keputusan. Engkau mau tetap mengikuti aku. Atau keluar dari jalan-jalanku. Selama kita mengikuti Tuhan, maka dia berjanji dia akan jadi benteng dalam hidup kita. Amin. Dia jadi benteng dalam hidup kita. Dia bertanggung jawab penuh hidup kita. Dan dia akan menyelesaikan banyak hal. Sekalipun melewati lembah kekelaman, dia yang bertanggung jawab. Sekalipun melewati bukit-bukit yang terjal, dia yang bertanggung jawab. Selama saudara mengikuti. Saudara yang kedua dikatakan di sini. Saudara bukan cuma umat, tapi orang Israel. Dia tidak berkata Yakub, saudara. Tapi dia jadi benteng untuk orang Israel. Dan saudara tahu apa yang dialami Yakub untuk jadi Israel. Dia perlu bergulat habis dengan malaikat itu. Betul? Saudara, semalam-malaman dia bergulat. Ada banyak orang Kristen yang berkata, kok Tuhan tidak bisa sih kalahkan Yakub? Bukankah Tuhan bisa gampang mengalahkannya? Apa sih yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan? Sekali lagi, kemauan kita, free will kita, perlu semalam-malaman bergumul. Semalam-malaman bergumul. Untuk akhirnya Yakub berkata, berkat aku. Saudara, sebenarnya dari kata berkat, Yakub mau berkata, sekarang terserah kamulah. Kamu mau jadiin aku apa, terserahlah. Aku butuh engkau. Akhirnya Yakub ngerti. Dan pada waktu itulah Tuhan pukul. Berkat pertamanya itu dipukul, saudara. Biarkan ada luka-luka yang Allah biarkan ada dalam hidup kita. Dan luka-luka itu akan menjadi sesuatu tanda. Itu akan menjadi satu ajaran yang merupakan keselamatan buat kita. Coba saudara bayangkan ya. Kalau Esau lihat Yakub berdiri tegak, mungkin dia takut. Tapi waktu Esau lihat Yakub jalan terseok-seok, hatinya berubah. Timbul belas kasihan. Sebenarnya yang meluputkan Yakub adalah jalan yang terseok-seok itu. Ada banyak orang Kristen tidak pernah suka pada waktu Allah menghancurkan sesuatu. Pada waktu Allah memukul, pada waktu Allah merendahkan, pada waktu Allah menaruh dia di tempat yang tidak enak. Tapi sebenarnya itulah yang menyelamatkan dia. Saya berdoa supaya saudara berani jadi Israel. Untuk berkata, Tuhan, lakukan pukulan demi pukulan. Taruh aku di tempat yang paling aman. Walaupun itu berarti tempat yang tidak enak buat aku. Karena itu akan menjadi benteng dan perlindungan buat kita. Itu akan jadi benteng. Saya tutup dengan satu kesaksian. Kalau saudara pernah dengar ceritanya, pada waktu menara kembar Amerika, saudara, itu hancur sama sekali. 2 hari sebelumnya itu terjadi transaksi. Ada lelang untuk saudara menyewakan seluruh gedung itu. Siapa yang punya hak untuk akan mengatur dan menyewakan seluruh gedung itu. Saudara, dan ada banyak tapi berguguran. Dan 2 hari sebelum gedung itu hancur, ada 2 orang kaya, saudara, yang mati-matian berjuang untuk mendapat sewa gedung itu. Saudara, dan yang satu anak Tuhan, yang satu bukan anak Tuhan. Saudara, yang anak Tuhan berkata, Tuhan tolong ya, supaya saya dapat sewa. Dia bilang ini kesempatan emas
Ini akan membuat saya sukses. Saya nggak tahu, mungkin dia bumbuin dengan berkata, nanti 50% buat engkau Tuhan. Mungkin, saudara. Pokoknya dia itu benar-benar saudara doalah, saudara ya. Untuk berkata kehendakmu Tuhan yang jadi. Saudara, dan dia benar-benar mengharapkan dia akan dapat transaksi untuk sewa gedung itu. Kemudian saudara, ternyata hari itu dia kalah total. Saudara, dan yang dapat hak menyewakan adalah orang lain. Saudara, dan mereka transfer uang ya, sekian juta US dollar dan sebagainya, saudara. Semua ditanam di situ dan orang tahu tanam di situ itu besar sekali untungnya, akan berlipat kali ganda. Besoknya, saudara, setelah uang masuk transaksi dik, saudara tahu ceritanya. Besoknya itu gedung runtuh rata dengan tanah. Orang yang punya hak sewa itu dalam seketika kolaps, rugi. Bukankah Allah melindungi kita walaupun memakai sebuah kegagalan? Saudara, banyak kali kita tidak pernah memikirkan jalan-jalan Tuhan. Tapi saya berdoa saudara ngerti. Saudara ngerti. Allah selalu punya cara. Biarkan kita jadi Israel yang dilindungi dengan caranya, dipegang dengan kekuatannya, dengan cara yang mungkin tidak enak.